Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang energi potensial listrik. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang potensial listrik, yaitu ketika ada muatan sumber V misalkan, kemudian di titik yang berjarak R dari muatan sumber tersebut, ini ada potensial listrik sebesar V sama dengan KI per R, yaitu potensial di titik P. Nah, bagaimana jika di titik P ini ada sebuah muatan lagi? Jadi, di bagian ini ada muatan, maka nanti di sini ada muatan sumber. Nah, kemudian di sini di titik P ada muatan lagi, muatan uji sebesar, ini anggap V besar, ini V kecil, boleh seperti ini. Nah, sini ada R, sub R. Maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan V kecil ini nanti adalah kita notasikan dengan U sama dengan K V besar kalikan V kecil per R, dengan U ini adalah energi potensial. Jadi samaannya untuk energi potensial listrik ini adalah U sama dengan K V per R. Untuk U ini adalah energi potensial satuannya Joule, energi potensial listrik gitu ya. V dan V kecil ini adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian untuk R ini adalah jarak, satuannya adalah meter. Oke, itu adalah persamaan untuk energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini termasuk besaran skalar. Jadi energi termasuk besaran skalar. Apa itu maksudnya besaran skalar? Yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, selanjutnya misalkan jika persamaan tadi kita uraikan, jadi ada U, ini adalah K V per R. Kalau kita perhatikan, ini saya pindah V, kemudian K V besar per R. Nah, perhatikan persamaan untuk suku yang belakang ini, K V per R. Ini adalah persamaan dari potensial listrik di titik P, titik pengamatan yang ditempati oleh V ini. Jadi inilah potensial listrik, sehingga hubungan antara energi potensial dan potensial listrik, hubungan antara energi potensial dan potensial listrik. Kita peroleh U sama dengan V dikalikan V. Jadi U adalah energi potensial. Ini U, ini energi potensial. Kemudian V ini potensial listrik. Ini volt. Jadi ini juga energi potensial listrik. Kemudian V ini adalah muatan
uji atau muatan yang diamati. Contohnya Coulomb. Nah, ini adalah hubungan antara energi potensial listrik dan potensial listrik. Baik, kita lanjutkan. Jika misalkan pada suatu sistem tadi ada I sebagai muatan sumber, kemudian pada jarak tertentu, pada jarak R, ini misalkan posisi pertama di R1 ya, R1. Di sini ada muatan lain. Muatan lain itu adalah misalkan V kecil. Boleh kita beri nama V1, V2, boleh juga. Ini misalkan adalah V kecil ya. Anggap saja positif. Nah, ini. Jadi awalnya jaraknya dari muatan sumber ini itu adalah R1. Jadi ini sebagai muatan sumber. Kemudian V ini digeser melalui sebuah lintasan misalkan seperti ini. Sehingga posisinya yang semula R1 dari muatan V besar ini berubah menjadi R2. Nah, dari sini ke sini ini adalah R2. Nah, lalu bagaimana dengan energi potensialnya atau perubahan energi potensialnya? Nah, kita ketahui bahwa di titik awal di R1 itu di bagian ini ada potensial awal yaitu V1. Kemudian di bagian yang kedua ini ada V2. Jadi potensial ketika jaraknya adalah R2. Jadi muatan ujinya masih V. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan perubahan energi potensialnya? Baik, kita akan melanjutkan perubahan energi potensial. Oke, berarti delta U ini adalah U2 min U1. Jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, energi potensial akhir berarti ini adalah boleh V kalikan V2. Bisa juga. Kemudian yang yang pertama atau awal ini adalah V1. Nah, ini V-nya kan sama. Tetap sama, berarti ini V2 min V1. Jadi hubungan antara perubahan energi potensial dengan potensial listrik jadi adalah delta U sama dengan V dikalikan delta V. Jadi delta U ini adalah perubahan energi potensial listrik. Kemudian kalau delta V ini adalah beda potensial. Nah, jadi beda potensial. Jadi hubungan antara perubahan energi potensial dan potensial listrik itu adalah delta U sama dengan V dikalikan delta V. Dengan delta V adalah beda potensialnya. Jadi kalau diketahui potensial awal dan potensial akhir, maka kita bisa langsung masukkan ini. Nah, bagaimana kalau misalkan yang diketahui adalah R1 dan R2? Maka ini juga bisa kita uraikan persamaan itu. Kita akan lanjutkan, kita uraikan misalkan. Jadi akan ada delta U sama dengan V kali delta
V. Jadi kalau misalkan tadi awalnya dari R1 ke R2, maka ini bisa kita tuliskan V. Jadi V2 min V1, ini V, ini K, V sumber per R2 min K V sumber per R1. Nah, ini adalah perubahan dari potensial listrik. Jadi kita pakai yang mana? Ya, silahkan dipakai beli ini atau beli yang depan tadi, delta U sama dengan Q delta V, tergantung besaran yang kita tahu di dalam soal yang akan kita bahas nantinya. Itu. Kemudian di dalam sistem ini, sistem yang terdiri dari benda bermuatan listrik juga berlaku hukum kekekalan atau kelestarian, ya. Hukum kelestarian energi mekanik. Syaratnya diasumsikan ini hanya ada gaya Coulomb dalam interaksinya sistem itu. Hanya ada gaya Coulomb. Jadi tidak ada gaya gesek misalkan, atau gaya non-konservatif. Nah, maka berlaku persamaan hukum kelestarian energi mekanik, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal terdiri dari energi kinetik 1 ditambah dengan potensial awal harus sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Nah, energi kinetik berarti nilai setengah M V1 kuadrat, jadi kecepatan awal ditambah energi potensial adalah V kalikan V awal, tekanan awal, potensial awal, kemudian sama dengan setengah M V2 kuadrat plus V2. Nah, V2 potensial ini nanti tergantung besaran apa yang diketahui, gitu ya. Nah, jadi dari persamaan ini M ini adalah massa partikel, V muatan partikel, V kecepatan. Jadi dalam persamaan ini, dari persamaan tadi, setengah M V1 kuadrat plus V kalikan V1 sama dengan setengah M V2 kuadrat plus V kalikan V2, yaitu M adalah massa muatan uji, muatan yang sedang kita amati, yang bermuatan V itu tadi, V kecil ini. Kemudian V1 berarti ini kecepatan awal atau keadaan 1. Keadaan 1 meter per sekon. Kemudian V adalah muatan uji Coulomb. Kemudian V1 berarti ini potensial listrik awal atau pada saat keadaan pertama 1. Kemudian ada V2 berarti kecepatan pada akhir pengamatan
atau keadaan 2, ini meter per sekon, kemudian ada V2, V besar, berarti ini adalah potensial listrik akhir atau pada keadaan 2. Satuannya adalah volt. Nah, ini adalah persamaan untuk energi mekanik pada sistem yang terdiri dari benda bermuatan listrik. Baik, pada kesempatan hari ini cukup ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.